Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 27. Gunho tahu Presiden Yo sedang mengolok-oloknya, tapi dia menyukainya. Namun, Gunho harus fokus pada bisnis bersamanya. Saya harus memberitahu Anda lagi. Pertama, saya tidak bisa menjual tanah dengan harga kurang dari 8 miliar won. Jika Anda bersikeras dengan harga yang lebih rendah dari itu, saya tidak akan menemui Anda lagi. Kedua, harga jual atas penjualan kontrak harus menyatakan 6,5 miliar won. Anda ingin membuat kontrak dengan harga lebih rendah dari harga jual sebenarnya. Saya ingin menghindari membayar pajak yang tinggi. Kontrak dengan harga lebih rendah. Presiden Yo duduk di sofa dan memikirkannya sejenak. Keheningan memenuhi udara. Presiden Yo yang sedang berpikir dengan mata tertutup tiba-tiba berteriak keras. Oke, saya akan mengambilnya seharga 8 miliar won. Gunho bertepuk tangan sambil tertawa. Anda adalah pebisnis sejati, Presiden Yo. Anda harus tegas ketika melihat kepastian baik itu real estate maupun saham. Bisnis konstruksi bukanlah bidang keahlian saya. Anda ahli di bidang itu. Jika Anda bisa mendapatkan dengan nilai penilaian 10 miliar won, Anda dapat meminjam 8 miliar won dari bank. Saya tahu Anda adalah tipe orang yang dapat menjual dengan pemandangan udara dari lokasi konstruksi Anda. Saya dapat mengetahuinya dengan melihat foto-foto yang tergantung di dinding. Gunho akhirnya menjual tanah yang dibelinya dengan harga sekitar 6,5 miliar won seharga 8 miliar won. Selain itu, dia dapat menghindari pembayaran pajak keuntungan modal dengan membuat kontrak penjualan dengan harga yang sama dengan harga yang dia bayarkan, bukan dengan harga sebenarnya saat dia menjualnya. Gunho menerima 8 miliar won ke rekening banknya. Itu dari perusahaan konstruksi Yangji untuk tanahnya. Manajer Kang memberitahu Gunho bahwa hasil penjualan tanah telah diterima. Kami menerima seluruh harga jual tanah itu. Tuan, Anda menghasilkan 1,5 miliar won dari transaksi satu kali ini. Jumlahnya hampir sama dengan sebuah kondominium di Gangnam. Apakah itu? Anda luar biasa, Tuan. Meskipun saya menghasilkan 1,5 miliar won, kontrak penjualan menyatakan bahwa saya menjual tanah dengan harga yang sama dengan yang saya bayarkan saat membelinya. Jadi, saya tidak perlu membayar pajak keuntungan modal untuk transaksi ini. Saya akan melakukannya masukkan seluruh 1,5 miliar won ke GH Development. Ke perusahaan kita. Manajer Kang tampak terkejut. Gunho memanggil Jiyang. Nona Jiyang, setelah Anda memverifikasi 1,5 miliar won disimpan di rekening bisnis, catat saja sebagai dana yang berasal dari presiden perusahaan. Baik, Tuan. Kami akan menggunakan uang ini sebagai investasi kami dalam usaha patungan. Manajer Kang berkata sambil menganggukkan kepalanya. Begitu, karena kita perlu menginvestasikan 1,5 miliar won dalam usaha patungan. Benar. Dan saya akan mengirim Min Hyuk yang dulu bekerja sebagai manajer perumahan di Bank Baeonerumtel kami ke China untuk mengawasi bisnis usaha patungan. Saya pikir Anda akan melakukannya. Apakah itu berarti Tuan Min Hyuk Kim tidak lagi mempersiapkan diri untuk ujian kerja pemerintah? Ya, dia menyerah. Dia bilang dia tidak menginginkannya lagi dan dia tidak punya bakat untuk itu. Sayang sekali. Aku yakin dia banyak belajar untuk itu. Gunho memanggil Jiyang lagi. Mulai bulan ini, kirimkan 1,5 juta won ke rekening Bank Min Hyuk Kim sebagai gaji bulanannya. Apakah dia karyawan kita? Apakah dia baik-baik saja dengan gaji 1,5 juta won? Tidak apa-apa. Begitu dia mulai bekerja di perusahaan patungan di China, dia akan menerima gaji tambahan dari perusahaan patungan tersebut. Jadi, dia mendapat gaji dari dua perusahaan. Itu benar. Namun, gaji yang akan dia terima dari perusahaan patungan di Tiongkok akan jauh lebih rendah. Kita harus membayar para pekerja di perusahaan patungan tersebut dengan gaji yang sama dengan yang diterima orang Tiongkok di Tiongkok. Jadi, aku ingin membayar gaji tambahan kepada Min Hyuk dari perusahaan kami. Begitu, aku akan segera mengurus dokumen yang diperlukan untuk karyawan baru. Tolong ajukan 4 asuransi umum besar untuknya juga. Oke, selain itu, dia akan memulai kelasnya di lembaga swasta untuk belajar bahasa Mandarin sebelum berangkat ke Tiongkok. Jika dia membawa tanda terima biaya kursusnya,
harap cantumkan itu sebagai biaya perusahaan kami. Baik, Tuan. Gunho kemudian berbicara dengan manajer Kang. Berapa pendapatan penjualan kita bulan ini? Manajer Kang membuka filenya sambil menggaruk kepalanya, dia mungkin tidak ingat jumlah pastinya. Harganya 72.500.000 won. Perusahaan kita masih perusahaan kecil, penjualan tahunannya bahkan tidak sampai 1 miliar won. Itu tidak benar, Pak. Banyak sekali perusahaan dengan jumlah penjualan tahunan yang besar, namun juga mempunyai utang dan pengeluaran bisnis yang besar. Kantor akuntan pajak tempat kita bekerja juga mengatakan bahwa perusahaan kita luar biasa. Anda dengar itu juga kan, Nona Ji Yang Jong? Ya, aku juga mendengarnya. Haha, benar kan? Lagi pula, pendapatan penjualan kita meningkat karena kerja kerasmu. Ayo makan siang bersama. Karena aku menghasilkan uang dengan menjual tanah kosong di distrik Gangdong, ayo pergi ke suatu tempat yang jauh dari sini untuk makan siang hari ini. Manajer Kang dan Ji yang saling berpandangan sambil tersenyum. Tuan. Manajer Kang sepertinya ingin menyampaikan sesuatu kepada Gunho. Gunho memandang manajer Kang. Kita masih punya waktu 1 jam lagi sebelum jam makan siang. Kalau begitu, ayo bekerja 1 jam lagi sebelum makan siang. Maksudku karena Tuan Min Hyok Kim sekarang menjadi karyawan kita, mengapa kita tidak mengajaknya makan siang bersama kita hari ini? Min Hyok, mungkin dia sudah ada di kelas. Kenapa kamu tidak meneleponnya? Oke, manajer Kang menelepon Min Hyok. Tuan Min Hyok Kim, ini saya, manajer Kang. Oh, manajer Kang, saya sedang berada di tengah kelas. Saya akan segera menelepon Anda kembali. Dia bilang dia ada di kelas sekarang. Setelah 10 menit, Min Hyok menelepon. Ini aku, manajer Kang. Maaf aku tidak bisa langsung menerima teleponmu. Aku tadi di tengah kelas. Sekarang, aku keluar kelas. Tidak apa-apa, kami sedang makan siang bersama. Mengapa kamu tidak datang ke kantor dan bergabung dengan kami? Oke, saya sedang dalam perjalanan. Saya kira akan memakan waktu sekitar 10 menit dari sini ke kantor. Oke, cepatlah. 4 orang masuk ke Land Rover Gunho dan menuju ke Gunung Chonggie setelah melewati persimpangan 4 arah yang jae. Rombongan Gunho tiba di desa Yetgol. Ji Yang sepertinya menyukai tempat itu. Wow, tempat ini terlihat seperti pedesaan. Wah, lihat labu di sana itu. Gunho membawa karyawannya ke sebuah restoran bernama Yetgol Tosong. Restoran ini berspesialisasi dalam hidangan daging babi panggang. Restoran ini menjadi lebih terkenal beberapa tahun kemudian setelah aktor Il Guk-song makan di sana bersama kembar tiganya. Ji Yang berteriak lagi, wah, restoran ini bentuknya seperti rumah tradisional Korea. Makanan di sini pasti enak sekali. Restorannya besar, dan untungnya tidak ramai karena ini hari kerja. Karena kita harus kembali bekerja setelah makan siang, ayo minum segelas makgeoli saja. Saya kira Tuan Min Hyok Kim bisa minum lebih banyak. Semua orang tertawa mendengar apa yang dikatakan manajer Kang. Oke, kalau begitu mari kita minum 1 gelas makgeoli dan Min Hyok akan menghabiskan sisa makgeoli. Mereka kembali tertawa saat Gunho mengatakannya. Kami menyambut Anda, Tuan Min Hyok Kim. Mari kita minum untuk perusahaan kami. Cheer, demi kemakmuran pengembangan GH. Demi kemakmuran pembangunan GH. Mereka menikmati hidangan daging babi dengan pemandangan Gunung Chonggie yang indah. Manajer Kang menggoda Min Hyok. Tuan Min Hyok Kim, begitu Anda pergi ke China, Anda bisa minum minuman keras sebanyak yang Anda mau, bukan? Saya harus menjauhi alkohol. Saya minta maaf, manajer Kang. Saya tahu Anda mengkhawatirkan saya karena kebiasaan minum saya. Oh, tidak, jangan katakan itu. Maaf, manajer Kang. Izinkan saya menuangkan makgeoli ke gelas Anda. Manajer Kang mengambil gelas yang diberikan Min Hyok kepadanya sambil tersenyum. Jangan beri saya terlalu banyak minuman keras. Saya harus bekerja setelah makan siang. Ngomong-ngomong, jika saya melakukan perjalanan ke Tiongkok, saya rasa saya akan minum minuman keras Tiongkok karena Anda, Tuan Min Hyok Kim. Ji Yang menyumbang. Saya ingin pergi ke China juga. Gunho tersenyum dan berkata, apakah Anda belum pernah ke Tiongkok, Nona Ji Yang Jong? Saya pernah pergi ke Osaka, Jepang bersama teman-teman saya, tapi saya belum pernah ke China.
Jika semuanya berjalan baik dengan usaha patungan tersebut, kita semua akan memiliki kesempatan untuk pergi ke Tiongkok setidaknya sekali. Karena GH Development berinvestasi dalam usaha patungan tersebut, kami juga harus membuat laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi. Kantor akuntan pajak tempat kami bekerja akan memandu kami bagaimana melakukannya. Ngomong-ngomong, mengapa Anda tidak minum segelas minuman keras Anda, Nona Ji Yang Jong? Segelas minuman keras telah ada di sana selama beberapa waktu sekarang. Saat Gunho mengatakannya, Ji Yang menyesap segelas minuman kerasnya. Aku tersipu bahkan dengan seteguk minuman keras. Manajer Kang menggodanya. Kamu akan terlihat lebih cantik dengan perona pipi. Mereka semua ikut tertawa. Catatan McGeoli, anggur beras Korea. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu karena kita semua di sini bersama. Semua orang melihat ke arah Gunho. Setelah kami membuat kontrak nyata untuk usaha patungan tersebut bulan depan, kami akan mengadakan presentasi di Seoul untuk menarik perusahaan-perusahaan Korea ke dalam kawasan industri. Di mana acara itu akan diadakan? Kami belum memutuskan lokasi pastinya, namun, saya memikirkan Hotel Koreana karena lokasinya mudah diakses. Hotel Koreana, yang dekat dengan gerbang Dwangwamun. Ya, saat Tuan Min Hyok Kim dan saya pergi ke China bulan depan, kami akan mendiskusikan lebih detail dengan rekan kerja kami. Setelah kami memutuskan lokasinya, saya akan memberi tahu Anda. Kemudian Anda harus segera melakukan reservasi. Manajer Kang, saya ingin Anda membuat reservasi hotel. Oke, ada aula besar bernama Gloria Hall di Koreana Hotel. Saya diberitahu bahwa aula itu dapat menampung sekitar 200 orang. Saya ingin Anda membuat reservasi untuk aula itu. Baik, Tuan. Juga, periksa harga iklan berukuran sekitar 17 cm x 37 cm. Saya sedang mempertimbangkan surat kabar Economics dan Joyoongdong untuk iklan tersebut. Gunho terus berbicara tentang peran yang harus diambil setiap orang agar presentasi sukses. Nona Ji Yang Jong, tolong siapkan minuman dan urus resepsinya. Haruskah aku mempersiapkan 200 orang? Kita mungkin tidak bisa menampung 200 orang pada hari itu, namun kita harus bersiap untuk 200 orang. Mari kita minum teh hijau dan kopi. Kita juga harus membagikan pamflet yang akan disiapkan oleh Tiongkok. Kita juga akan menyiapkan buku tamu. Oke, dan, Min Hyok, buatlah 200 eksemplar pamflet itu. Kita perlu menerjemahkan pamflet itu ke dalam bahasa Korea. Saya kenal seseorang yang bisa menerjemahkannya, dia adalah instruktur bahasa Mandarin di Hankook University of Foreign Studies. Saya akan melakukannya, tanya dia. Kami juga akan melakukan wawancara individu dengan para peserta setelah presentasi. Saya akan mengambil grup A, dan Anda mengambil grup B. Anda harus belajar dan menghafal tentang kawasan industri ketika kita mengunjungi China bulan depan. Baiklah, saya akan mengunjungi situs tersebut lagi di China dan akan menghafalkan isi pamfletnya. Juga, buatlah materi presentasi dengan PowerPoint dan jika Anda mengeluarkan biaya apapun dengan melakukannya, beritahu saja Nona Ji Yang Jong. Oke, Nona Ji Yang Jong, untuk semua biaya yang dikeluarkan dalam persiapan presentasi, kami akan mengirimkan tagihan ke perusahaan patungan, jadi pastikan tidak tercampur dengan kwitansi GH Development. Baik, Tuan, maaf jika saya terlalu banyak bicara tentang pekerjaan. Kita di sini untuk menikmati makan siang, bukan? Tidak apa-apa, Tuan. Kami sangat menyukai makan siangnya. Terima kasih, kata manajer Kang. Min Hyok juga menambahkannya, wajahnya sudah merah karena minuman keras yang diminumnya. Saya sempat stres mengenai apa yang harus saya lakukan dalam persiapan presentasi. Tapi karena Anda dengan jelas menugaskan pekerjaan itu kepada kita masing-masing, saya merasa lega. Saya rasa saya bisa menangani bagian saya. Saat Gunho sedang membayar makan siang di konter, manajer Kang, Ji Yang, dan Min Hyok saling bercanda dan tertawa bersama. Karyawannya tampak bahagia. Setelah mengantar mereka ke kantor, Gunho ingin istirahat. Dia merasa mengantuk, mungkin karena segelas minuman keras yang diminumnya saat makan siang. Ayo kita pergi ke suatu tempat untuk beristirahat. Aku tidak ingin karyawanku melihatku tidur siang di kantor. Itu akan terlihat jelek dan tidak pantas. Gunho menuju ke Novotel Ambassador Hotel yang dekat dengan kantornya. Dia duduk di sebuah kafe di lobi dan tertidur. Dia bermimpi.
Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.